Dan untuk membahas selengkapnya, kami sudah terhubung dengan kuasa hukum finalis Miss Universe Indonesia, Melisa Anggraini. Selamat sore, Mbak Mel. Selamat sore, Mas. Mbak Mel, jadi hingga saat ini proses hukumnya seperti apa, Pak? Perkembangannya? Iya, per tadi pagi kami sebagai pelapor yang mewakili para korban ini sudah diperiksa di Polda Metro Jaya terkait apa-apa saja yang ingin kami sampaikan dalam pelaporan. Nah, dalam pelaporan hari ini di berita acara kami sampaikan terkait dengan adanya kejadian tanggal 1 tersebut beserta dengan kronologisnya, bagaimana yang pada saat itu diketahui dari siapa, lalu bagaimana proses body checking ini dilakukan, bagaimana traumanya para korban, itu kami sampaikan tadi pagi. Nah, dalam waktu dekat akan dibawa kepada Polda Metro Jaya para korban ini untuk memberikan kesaksian. Dan mungkin karena memang dalam kondisi beberapa korban ini kan belum ada yang semuanya di Jakarta ya, ada beberapa yang masih di luar kota, sehingga masih kami meminta waktu tadi kepada Polda Metro Jaya untuk menghadirkan para korban ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama kami bisa membawa para korban untuk diminta keterangannya, seperti itu. Oke, total ada berapa korban, Mbak? Sebenarnya yang mengalami hal serupa ini ada 30 orang, tetapi yang sudah meminta untuk kami dampingi itu ada lebih kurang 10 apa 8 orang gitu. Oke, tadi sebelumnya juga ada kesaksian dari salah satu finalis yang mengatakan bahwa ketika Iya. body checking mendapat intimidasi begitu. Apakah kalau dari yang diceritakan kepada Mbak Mel sendiri, apakah intimidasi hanya bersifat verbal saja ataukah sampai ada intimidasi secara fisik, mungkin ada sentuhan segala macam pada saat itu? Dari informasi yang kami dengar dari para korban ini, intimidasi itu lebih kepada kata-kata verbal pada saat melakukan pemeriksaan, seperti ikut mengomentari dari hasil yang dia periksa, misalnya di bagian kaki, di bagian yang di atas, begitu kira-kira. Dan ketika mereka menunjukkan adanya wajah yang tidak nyaman atau yang malu dan lain sebagainya, itu langsung dibentak seolah-olah kamu tidak usah malu, memang seperti ini, nanti di internasional akan lebih parah lagi. Dan inilah yang membuat tertekan para peserta ini, ditambah lagi memang proses dilakukan body checking ini kan mendadak. Jadi sama sekali mereka tidak ekspektasi akan dilakukan body checking, mereka tahu kan akan dilakukan fitting. Sehingga lebih banyak keterkejutan, kebingungan bagaimana mereka bereaksi terhadap body checking yang dilakukan, karena begitu sampai di dalam bilik ya, bukan ruangan tertutup loh, bilik itu langsung diminta untuk menanggalkan busana. Kira-kira bisa kita bayangkan keterkejutan mereka, tetapi seolah-olah itu adalah hal yang biasa digambarkan oleh si pelaksana ini. Begitu. Pada saat itu terjadi, informasi yang Anda dapatkan di dalam ruangan itu ada banyak orang dan tidak hanya wanita di situ. Iya benar, dari semua korban yang menyampaikan kepada kami terkait body checking itu beragam ya keterangannya. Ada yang menyampaikan 5 orang di dalam ruangan, 2 wanita, 3 pria. Ada yang menyampaikan 2 pria, ada yang menyampaikan sampai 4 pria. Sehingga kami melihat memang situasi di dalam ruangan itu orang bisa keluar dan pergi lalu lalang begitu aja, begitu. Sehingga sangat-sangat tidak ada privasinya, tidak kondusif, bahkan di beberapa korban digabungkan, ada yang sekaligus diperiksa 2, ada yang sekaligus diperiksa 3, seperti itu. Oke, nah yang kemudian jadi pertanyaan adalah file dari dokumentasi tersebut, Mbak Mel. Hingga saat ini seperti apa keinginan korban, kemudian juga pelacakannya sampai di mana? Siapa sebenarnya yang memegang file itu? Ini yang paling utama yang sudah kami sampaikan kepada penyidik ya, terkait dengan foto, terkait dengan CCTV, karena itu kan hanya di ballroom yang ditutup dengan banner seadanya, Iya. sehingga itu dijadikan seperti bilik seperti itu ya, dan di atas bilik tempat mereka dilakukan body checking itu ada CCTV. Nah, hari ini Polda sudah langsung menuju kepada Sun Pacific Plaza Hotel, di mana tempat terjadinya peristiwa body checking itu, untuk mengecek bagaimana tangkapan layar di dalam CCTV. Nah, terhadap foto yang ada di HP si pelaku, kami juga sudah menyampaikan, sehingga dalam waktu singkat
akan diperiksa apakah sudah sempat tertransmisi kepada HP yang lain, karena ternyata setelah mendapatkan keterangan lebih lanjut dari beberapa korban, kami simpulkan dari foto body checking itu diambil sampai kemudian sempat kisruh dan dikumpulkan anak-anak ini lalu disampaikan nih fotonya kami hapus ya, itu jeda waktunya sampai 4 jam sehingga kami tidak bisa menjamin bahwa foto itu tidak berpindah kepada orang lain, mengingat teknologi hari ini gampang sekali untuk mengirimkan foto dan video seperti itu. Oke, baik, itu juga yang menjadi pertanyaan kita semua dan menjadi hal yang paling penting yang harus diungkap dalam hal ini. Terima kasih Mbak Melisa Anggraini sudah meluangkan waktu untuk kami di Anju Sore. Selamat sore.